Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 3 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami rela memberikan persembahan kepada Tuhan, teristimewa hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul bacaan renungan pagi hari ini, siapakah yang rela? Ayat inti dari 1 Tawarik 29, ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Tidaklah aman bagi kita untuk tetap masih merenung-renungkan keuntungan yang akan diperoleh kalau mengikuti anjuran-anjuran setan. Dosa berarti nista dan bencana pada setiap jiwa yang melakukannya. Namun itu membutakan dan menyesatkan sifatnya, dan akan memikat kita dengan sajian-sajian bujuk rayunya yang licik. Kalau kita memasuki lahan setan, tidak ada jaminan perlindungan dari kuasanya. Oleh karena itu kita harus menutup semua jalur di mana penggoda dapat masuk. Amanat kepada orang muda, halaman 83 dan 84. Segenap hati haruslah diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, maka perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Dengan keadaan kita seperti ini, kita terpisah dari Allah. Roh Kudus melukiskan keadaan kita dalam kalimat seperti berikut. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Tidak ada yang sehat. Kita telah dikungkung di dalam jerat setan, yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, maka kita harus menyerahkan segenap diri kita padanya. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibarui di dalam kesucian. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan setan, didasarkan atas penyerahan yang buta, satu pengendalian yang tidak masuk di akal. Pemerintahan itu menarik pikiran dan hati nurani. Diambil dari Kebahagiaan Sejati, halaman 48 dan 49. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Beberapa hari ini, kepada kita semua, firman Tuhan dan roh nubuat mengingatkan bahwa diri kita bukanlah milik kita sendiri. Sebab kita telah dibeli dengan harga lunas oleh darah Yesus. Dan bagian tubuh yang terutama kita serahkan adalah hati kita. Kenapa hati kita? Karena Kemenangan Akhir halaman 182 paragraf 2 berkata, Allah melihat hati,
tetapi hati kita jauh daripadanya. Inilah pentingnya kita menyerahkan hati kita kepada Allah, sebab Allah melihat hati kita. Alkitab berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Namun bagaimana kondisi hati kita? Hati kita jauh dari Allah. Kenapa jauh? Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 92 paragraf 3 menjawab, hati manusia tidak pernah selaras dengan tuntutan Allah. Inilah alasannya mengapa hati kita jauh dari Allah, yaitu karena hati kita tidak pernah selaras dengan tuntutan Allah. Mengapa hati kita tidak pernah selaras dengan Allah? Karena Colporteur Ministry halaman 51 paragraf 1 berkata, hati bernoda, ternoda oleh dosa. Hati kita tidak selaras dengan Allah karena hati kita sudah ternoda oleh dosa. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah dan karenanya hati kita jauh dari Allah. Apakah masih ada pengharapan bagi kita? Oh, tentu ada. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 269 paragraf 2 berbunyi, segenap hati haruslah diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, maka perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Untuk mengalami perubahan, untuk menjadi serupa dengan Allah dalam karakter, maka kita harus menyerahkan segenap atau seluruh hati kita. Apakah mudah untuk menyerahkan segenap hati kita? Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Itu adalah peperangan yang besar. Renungan hari ini melanjutkan dalam halaman 269 paragraf 3 berkata, peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kehendak kepada Allah memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Tidak mudah, saudaraku dalam Tuhan, untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Tetapi jika kita mau dibaharui dalam kekudusan, kita harus serahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Apakah makna menyerahkan hati kita sepenuhnya? Kebahagiaan sejati halaman 39 paragraf 1 berkata, dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita daripadanya. Apapun yang menjauhkan hati dari Allah harus dienyahkan. Hal-hal apakah yang menjauhkan kita dari Allah? Masih dalam halaman dan paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Kebahagiaan sejati halaman 39 paragraf 1. Banyak orang yang berilahkan mamon. Cinta uang, ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Golongan lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenang-nyenangkan diri sendiri, serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Tetapi rantai yang memperbudak ini harus diretas. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Ini peperangan diri itu. Kita mau dunia, tetapi mau juga surga. Roh Nubuat katakan hal itu tidak bisa. Jika kita mau selamat, mau jadi anak-anak Allah, kita harus berserah diri kepada Allah sepenuhnya, seluruhnya. Relakah kita? Bahkan Roh Nubuat menjelaskan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 40 paragraf 1. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatannya. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh sorga.
Agama yang demikian tiada gunanya. Bila mana Kristus tidak dalam hati kita, maka kita akan bergantung pada usaha diri sendiri, yaitu yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan. Agama yang demikian tidak ada gunanya. Itulah sebabnya kita harus serahkan hati kita kepada Allah, maka Allah menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus, ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dan bila mana Kristus yang berkuasa dalam hati kita, maka buah-buah roh Yesus hasilkan dalam kehidupan kita, sebab dialah pokok anggur yang benar. Dan inilah yang disebut dengan pembenaran oleh iman, sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Oleh sebab itu, Roh Nubuat bertanya kepada kita dalam Kebahagiaan Sejati, halaman 40 paragraf 2. Apakah engkau merasa penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus terlalu berat? Tanyalah kepada dirimu sendiri pertanyaan seperti berikut. Apakah yang telah diberikan Kristus kepadaku? Anak Allah itu telah memasrahkan semuanya, kasih dan hidup, serta penderitaan, demi untuk menebus kita. Dan sampaikah hati kita, makhluk yang hina dengan kasih yang demikian besar, menjauhkan hati kita daripadanya? Apakah jawaban kita? Siapakah yang rela menyerahkan hati bagi Yesus? Saya yakin kita semua mau. Kita semua rela. Sebab oleh penyerahan hati sepenuhnya kepada Yesus, maka kita mengalami pembaharuan dalam diri kita kepada kekudusan. Sebab bukan diri kita lagi yang utama, tetapi Kristus yang terutama, dan hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan petanya yang adalah karakter Kristus, dan itulah satu-satunya jaminan, satu-satunya izin untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan himbauan pada pagi hari ini, untuk kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Yesus. Sebab segenap hati kami harus diserahkan kepada Yesus kalau kami mau mengalami perubahan, yaitu perubahan yang memulihkan kami menjadi seperti Dia dalam karakter. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, jadikan kami serupa dengan Engkau dalam karakter, sebab itulah jaminan untuk kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.